Saya mau kasih dua fakta di sini. Pada saat pergerakan 98, semua elemen mahasiswa bergerak serentak di Jakarta. Ada satu kampus yang tidak gabung dengan kami. Tahu kampus apa? UI. Dengan alasan ada himbauan dari rektor. Mereka hanya bergerak 2 hari lalu mereka stop. Jadi tidak heran penerusnya sekarang seperti ini. Amin Rais, pada saat dia orasi di hari kelima pergerakan, kami turunkan. Bayangkan, saat orasi kami turunkan. Karena orasinya tidak sejalan dengan semangat kami. Tahu nggak kenapa sekarang banyak sekali yang teriak turunkan Jokowi? Karena kalau presiden turun sebelum masa jabatannya, maka semua kebijakan presiden bisa dianggap cacat dan dibatalkan. Lalu apa yang terjadi? Kepemilikan saham Freeport 51% bisa batal. Terus larang ekspor bahan mentah sumber daya alam atau hilirisasi bisa batal. Pemerataan infrastruktur di Indonesia Timur bisa batal. RUU perampasan aset bisa batal. RUU Omnibus Law kesehatan bisa batal. RUU pembatasan uang kartal tidak jadi dibahas. Triliunan hutang BLBI yang akan ditagihkan oleh pemerintah bisa batal. Dedolarisasi bisa batal. Perjanjian Ambalat yang baru saja kita tanda tangani bisa batal. Padahal menurut Malaysia ada 1,9 triliun dolar Amerika minyak yang terkandung di sana. Lalu yang teriak-teriak turunkan Jokowi ini bela rakyat apa bela asing? Sebenarnya siapa sih di belakang kalian? Mengapa Jokowi harus diturunkan sebelum masa jabatannya selesai? Agar kebijakan-kebijakan Jokowi yang anti oligarki dianggap cacat dan menjadi tidak legitimate. Selanjutnya yang akan terjadi antara lain, kepemilikan kita terhadap saham Freeport akan kembali seperti semula. Dedolarisasi batal. Ekspor nikel mentah dan biji boksit bisa jalan lagi. Artinya hilirisasi batal. Perjanjian Ambalat yang barusan diteken dan dimenangkan Indonesia batal. Padahal menurut Malaysia, kandungan minyak yang ada di Ambalat senilai 1,9 triliun US dollar. Pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur terutama Papua batal. RUU perampasan aset batal. RUU Omnibus Law kesehatan batal juga. Triliunan piutang BLBI lenyap. Sebetulnya yang pada gembar-gembar Jokowi turun itu demi rakyat dan negara atau membela asing. Wow, menarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam Nusantara. Jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya menyajikan ya motif di balik masifnya teriakan people power atau ancaman ultimatum agar Pak Jokowi ini segera turun dari jabatannya ya. Kemarin Melki juga ketua BEM UI mengancam Pak Jokowi mau turun dengan mengakhiri jabatannya dengan baik-baik atau dengan berdarah-darah. Entah berdarah-darah maksudnya itu seperti apa kita nggak tahu ya. Dan 2 video yang sudah saya reaksi tadi menjelaskan secara singkat ya. Paling tidak itu adalah motif atau tujuan kenapa Pak Jokowi ini sepertinya ada kelompok-kelompok atau orang-orang yang ingin menurunkan beliau sebelum masa jabatannya berakhir. Artinya kalau Pak Jokowi berhasil turun sebelum masa jabatannya berakhir, maka semua kebijakan-kebijakan beliau yang selama ini sudah susah payah dibangun, dibuat, akhirnya dianggap cacat. Segala macam kebijakan-kebijakan dibatalkan. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai pendukung dari Presiden Jokowi, kita tidak menginginkan agar semua yang sudah dibangun, kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat, tiba-tiba dibatalkan hanya karena ulah dari sekelompok orang yang memiliki ambisi politik, memiliki syahwat atau nafsu ingin menguasai negeri kita. Ya. Oleh karena itu, menurut saya kita sebagai masyarakat Indonesia yang paling pertama tentunya jangan terpengaruh atau terprovokasi
Yang berikutnya adalah kita berusaha menjaga agar Presiden Jokowi ini bisa sampai selesai masa jabatannya, ya. Artinya beliau diangkat, diresmikan secara aturan, secara hukum yang sah, dipilih berdasarkan suara rakyat, dan beliau juga harus turun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita. Nah guys, kesempatan kali ini kita akan mendengarkan reaksi-reaksi dari netizen-netizen yang kemarin belum sempat saya tampung dalam video-video reaksi sebelumnya, karena memang terlalu banyak ya netizen yang berkomentar. Nah di video ini saya akan mengangkat kembali suara-suara yang mungkin teman-teman di sini belum mendengarkan. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung gas. Halo, selamat malam, salam Nusantara, salam NKRI. Oke guys, beberapa hari ini kita selalu disuguhkan dengan video-video yang lewat di media sosial kita tentang narasi-narasi yang katanya akan ada pemakzulan terhadap Pak Presiden kita Joko Widodo, ya. Bahkan gak tanggung-tanggung katanya rombongan Amin Rais CS ini katanya teriak bahwa mereka akan turun ke jalan dan mereka inginkan sebelum 2024 katanya Jokowi seharus dimakzulkan, ya. Dan tidak tanggung-tanggung juga mereka bilang katanya bahwa sebelum Agustus Jokowi sudah harus dilengserkan. Oke. Woi, satu pesan nih buat Amin Rais CS, ya. Kalian boleh berteriak seperti itu, tapi kami pun sama akan turun juga ke jalan dengan satu seruan bahwa tangkap Amin Rais. Kenapa orang ini harus segera ditangkap? Karena di setiap narasi kegaduhan yang ada di negeri ini, orang satu ini selalu ada, ya kan? Yang namanya kegaduhan atau apalah yang namanya kericuan yang ada di Indonesia ini, orang satu ini pasti ada nongol, ya kan. Gak salah kalau memang netizen sekarang menyematkan dia sebagai Bapak Sengkuni Indonesia ini. Luar biasa nih orang ini. Dan rasa-rasanya negara ini tidak akan aman, tentram selama masih ada yang namanya Amin Rais. Oke? Makanya kalau kalian teriak mau manjulkan namanya Joko Widodo, kami pun akan turun ke jalan dengan satu seruan, tangkap Amin Rais, Sengkuninya Indonesia. Salam NKRI, salam Nusantara, salam Pancasila. Wow, ini peringatan ultimatum ya untuk Bapak Amin Rais, ya. Kalau beliau memang nekat turun ke jalan teriak untuk menurunkan Pak Jokowi, maka menerusi Bapak ini akan melakukan aksi yang sama juga, turun ke jalan teriak untuk menangkap Pak Amin, ya. Saya itu nggak habis pikir dengan pernyataan Mbak Amin Rais di konten YouTube-nya, di mana beliau sedang menanggapi BEM UI dan juga BEM lainnya ya, yang bikin konten-konten waktu itu ya, yang rame-rame itu membuat konten tentang Ibu Puan, DPR dan bla 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 bla, menanggapi pengesahan RKUHP seperti itu. Di situ Mbak Amin Rais itu mengatakan kalau sebenarnya yang salah itu bukan Bu Puan, tapi yang salah itu Pak Jokowi. Lagi dan lagi, apapun problematikanya yang terjadi di negara kita, dari segi lembaga manapun, pokoknya yang disalahkan oleh Mbak Amin Rais adalah Pak Jokowi. Jadi Mbak Amin Rais itu selalu berbicara tanpa argumentasi yang kuat gitu loh. Yang dituju hanyalah pernyataan-pernyataan untuk menjatuhkan, untuk memfitnah Pak Jokowi. Padahal yang dituju oleh BEM itu secara objektif itu adalah DPR. Meskipun ada sesekali wajah Pak Jokowi, tapi yang dituju langsung itu adalah sebenarnya DPR, pihak DPR gitu loh. Dan di situ ada wajah Pak Jokowi, di kontennya BEM UI ada wajahnya Pak Jokowi, ya karena memang pada dasarnya dari dulu BEM UI juga nggak selaras dengan Pak Jokowi. BEM UI selalu mengkritik Pak Jokowi, ya wajar. Tapi secara objektif yang dituju oleh BEM UI itu ya DPR. Tapi ya itu Mbak Amin Rais orangnya seperti itu gitu loh. Jadi pokoknya apapun itu yang salah itu Pak Jokowi. Kalau Mbak Amin Rais itu seperti itu, ya.
Ini bukan membela Pak Jokowi atau apapun, nanti saya dibilang buzzer Pak Jokowi dan sebagainya macam. Enggak, gitu loh. Ini tuh membahas tentang argumentasi yang kurang yang kurang ilmiah gitulah ya. Jadi argumentasinya Mbak Amin Rais ini didasarkan pada rasa iri hati bagi saya itu. Wow. Karena mungkin nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak dapat ini, nggak dapat itu dari masa-masa kepemerintahan Pak Jokowi. Gitu. Makanya ada sinisme dalam suatu ucapannya gitu loh terhadap pemerintahan Pak Jokowi, terutama sosok Pak Jokowi itu sendiri. Dan untuk menanggapi pernyataan Mbak Amin Rais ya, kita tuh nggak perlu membahas dengan bahasa-bahasa yang ilmiah. Ya udah bahas aja. Ya kayak bahas orang bercandaan lah gitulah. Nggak perlu dibahas secara argumentatif, nggak perlu dibahas secara kajian ilmiah, pokoknya seperti itu. Karena karena apa yang disampaikan oleh Mbak Amin Rais juga nggak ada argumentatifnya sama sekali, nggak ada nilai-nilai regulatifnya sama sekali, nggak ada nilai-nilai ilmiahnya sama sekali, nggak ada solusi sama sekali. Jadi kan buat apa sih kita menanggapi sesuatu yang tidak urgent, tidak inti itu dengan pembahasan yang inti itu. Jadi video ini sebenarnya hanya untuk menanggapi dan menanggapi pernyataan Mbak Amin gitu. Dan saya harap buat teman-teman semua, saya harap buat kalian semua yang nonton video ini ya, jangan terlalu serius menanggapi pernyataan Mbak Amin. Ya meskipun pada dasarnya juga saya tahu banget gitu loh, banyak yang nggak peduli juga sama Mbak Amin Rais. Banyak yang nggak peduli dengan pernyataan-pernyataan Mbak Amin Rais, kecuali pengikut-pengikutnya aja, kecuali kader-kadernya aja. Wow, memang sih Pak Amin Rais ini dari awal kepemimpinan Pak Jokowi sampai dengan saat ini, ketika ada lembaga atau beberapa kesalahan di dalam negeri kita, itu semua kesalahannya harus tertuju kepada Presiden Jokowi. Ya, artinya Pak Amin Rais ini sudah nggak objektif lagi. Ya, kenapa beliau sudah tidak objektif lagi ya? Karena sudah ada rasa itu di dalam hati, di dalam dirinya ada rasa kebencian, ya, permusuhan emosional yang berlebihan. Sehingga beliau selalu mencari benang merah segala persoalan ini, kalau bisa disudutkan, dialamatkan, disalahkan kepada Presiden Jokowi. Salam merah putih. Buat kalian kaum-kaum sakit hati yang gak pernah bisa move on, kaum-kaum 18% yang gak jelas gitu ya. Terutama untuk Denny Indrayana, untuk Faisal Assegaf, untuk Murdoch sang pendiri Mega Bintang, sama untuk si tua bangka Amin Rais tuh Sengkuni ya, yang teriak-teriak people power lah, jihad fisabilillah, ya dong makzulkan Jokowi. Saya Noviana nantangin kalian ya, tunjukkan kekuatan kalian yang katanya mampu memakzulkan Pak Jokowi. Silakan tunjukkan kekuatan kalian di tanggal 20 Oktober nanti. Ingat satu hal ya, yang kalian lawan itu bukan Pak Jokowi. Kalian ingin memakzulkan Jokowi, yang kalian lawan adalah rakyat Indonesia. Yang akan kalian hadapi bukan Pak Jokowi, tapi rakyat Indonesia. Kalian paham semua itu. Jadi udahlah, kalian tuh hanya manusia-manusia halu yang gak pernah puas gitu. Terutama si Sengkuni, udah tua bangka, udah bau tanah, tinggal nunggu mampus gitu ya. Masih aja mikirin dunia. Woi, masih kurang kekayaan lu yang lu punya gitu. Masih rakus banget ya sama dunia. Udah tua, udah usur, bukan mikirin akhirat gitu, bagaimana berbuat baik, amal ibadah diperbanyak. Malah jadi provokasi, memecah belah anak bangsa. Saya nggak habis pikir sama kalian ya, terutama si Sengkuni ya, yang katanya si tokoh reformasi 98. Tapi mohon maaf ya Sengkuni, kalau menurut saya secara pribadi, Anda itu bukan tokoh reformasi 98, tapi Anda tidak lebih dari penyusup
penunggang penyusup, gelap 98. Anda memanfaatkan ya 98 ya dong untuk kepentingan pribadi. Benar kata Gus Dur, Anda itu licik, Anda itu penipu. Saya sih berdoa ya mudah-mudahan Anda panjang umur. Kalian kaum sakit hati, sekali lagi saya tantangin. Tunjukkan kekuatan kalian, people power kalian, tunjukkan. Jangan banyak bacot. Jangan jadi tong kosong nyaring bunyinya. Saya tunggu 20 Oktober kekuatan kalian untuk memakzulkan Jokowi. Saya dan rakyat Indonesia akan bersatu, konsisten, setia menjaga Pak Jokowi sampai masa tugasnya selesai. Paham kalian? Salam NKRI. Wow, pernyataan keras dari Mbak Novia ya. Jadi saya sepakat bahwa kalau kalian punya rencana ingin menurunkan Pak Jokowi ya, kalian bukan berhadapan dengan Pak Jokowi, tetapi kalian berhadapan dengan masyarakat, dengan mayoritas rakyat Indonesia yang mendukung pemerintah saat ini, atau 80% lebih masyarakat Indonesia yang puas dengan kinerja dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lama-lama Pak Amin Rais itu kok kayak preman ya. Sudah tua, nggak ingat usia, kok gayanya kayak preman itu. Bikin ulah, menggerakkan, membodohi rakyat itu. Amin Rais itu ya Allah, ingat mati mbah. Ingat mati mbah. Wis tuwek mbah Rais. Waduh, ini kayaknya betul-betul apa yang diomongkan Gus Dur ini wujud ini. Sebagai sampah politik ini. Masya Allah, kasihan itu Amin Rais itu. Rakyat Indonesia menginginkan Jokowi diberi satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam NKRI, salam waras untuk kita semua. Kembali dalam video ini saya men-stick videonya tentang narasi yang disampaikan oleh seorang Amin Rais yang menyatakan bahwa musrah itu adalah ajang untuk pengerahan massa, seolah-olah untuk melegitimasi sebagai Jokowi untuk 3 periode. Oke, untuk Mbah Amin atau yang biasa kita sebut sebagai Sengkuninya Indonesia ya. Kebetulan untuk musrah pertama di Bandung saya sendiri sebagai panitia. Perlu kalian catat dan perlu Anda ketahui ini buat Abah Sengkuni ya, bahwa musrah pertama itu dan sampai musrah terakhir di Jakarta saya pun mengikuti. Tidak ada satu arahan pun yang menyatakan bahwa yang hadir di sana itu untuk memberikan suara agar Jokowi menjadi 3 periode. Oke. Bahkan untuk di musrah terakhir rekomendasi dari penanggung jawab kegiatan musrah yaitu Bang Andi Nuwawea itu jelas bahwa yang direkomendasikan dari hasil musrah itu ada 3 kandidat presiden atau capres. Yang pertama diduduki oleh Ganjar Pranowo ya, yang kedua adalah Erlangga dan yang ketiga adalah Prabowo ya. Dan berikutnya ada lagi rekomendasi untuk cawapresnya. Di sana ada Pak Mahfud MD, ada Ridwan Kamil, ada Sandiaga Uno, dan tidak ada satupun nama Jokowi dilaporkan sebagai kandidat untuk presiden berikutnya di 2024 ya. Sekali lagi bahwa apa yang dinarasikan oleh Mbah Sengkuni Indonesia itu benar-benar narasi fitnah, narasi kebencian ya. Jadi kenapa saya klarifikasi ini, karena memang saya juga pelaku dan sekaligus di musrah pertama adalah saya panitia, salah satu panitia musrah pertama di Bandung. Oke, mungkin itu klarifikasi dari saya. Kembali saya sapa juga buat teman-teman, salam waras, jangan ikuti orang-orang yang tidak waras seperti di video awal tadi. Salam NKRI, salam Nusantara, salam Pancasila.
Jangan ikuti orang-orang yang tidak waras guys ya. Menarik. Lagi-lagi BEM UI lagi, BEM UI lagi. Kali ini ketua yang baru lagi menyebutkan kalau misalnya Jokowi ini mau turun secara baik-baik atau berdarah-darah. Laganya terlihat seperti orang yang benar-benar sudah menguasai tentang ketatanegaraan. Laganya sudah seperti orang yang memperjuangkan prioritas-prioritas rakyat. Walau pada kenyataannya, rakyat yang mana yang dibela oleh BEM UI ini? Muda, kritis, tapi konyol. Arogansi berupa bentuk 1 juta petisi yang menyudutkan Jokowi terkait dengan perihal yang disampaikan dalam suatu podcastnya. Lantas gue berpikir bahwa 1 juta berhadapan dengan beratus-ratus juta masyarakat Indonesia yang tidak melakukan petisi tersebut. Mungkin ini salah satu cara juga untuk dia mencoba untuk masuk ke gedung DPR seperti halnya pendahulunya yang ada di video gua sebelumnya. Caranya seperti apa? Caranya juga pasti dengan melakukan kontroversial. Ucapannya tegas, lantang. Bahkan kalian bisa cari di podcast tersebut tentang bagaimana dan apa yang diucapkan dari ketua BEM UI ini. Yang gak hayal apa yang dilakukan oleh Melkisedek sebagai ketua BEM UI sekarang direspon sangat negatif oleh para netizen di Indonesia terutama ya. Sangat teramat jelas bahwa itu merupakan suatu kemunduran yang dilakukan oleh seorang mahasiswa. Dalam hal ini adalah ketua BEM. Dan dalam hal ini adalah membawa nama baik Universitas Indonesia. Yang gua cap sekarang, Universitas Indonesia tidak melahirkan mahasiswa yang smart. Digeruduk netizen dengan hal-hal yang negatif dan dibilangnya sebagai ketidakdewasaan dalam berdemokrasi. Hey, apakah Anda juga tidak merasa bahwa Anda tidak dewasa dalam berdemokrasi? Laganya seolah ingin membawa banyak pasukan dan bisa melebihi pada saat Orde Baru zaman Pak Soeharto. Hey, Anda kelahiran tahun 2000, umur Anda sekarang 23 tahun, belum merasakan sama sekali apa yang ada pada zaman Orde Baru. Lantas Anda merasa bahwa Anda bisa mengembalikan masa-masa Orde Baru. Konyol, konyol sangat. Dan ini adalah bentuk dari orang-orang yang akan sangat membuat kericuhan di negeri ini. Dan gue berani bilang bahwa kualitas mahasiswa sekarang sudah sangat jauh menurun. Wow, menurut abang ini kualitas mahasiswa sekarang sudah sangat jauh menurun. Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah. Woi, Melki, Ketua BEM, kamu bilang Pak Jokowi suruh mundur dengan baik-baik atau berdarah-darah? Hati-hati kalau bicara Melki. Sebetulnya saya salut dengan pergerakan mahasiswa, dengan teman-teman mahasiswa. Tapi bukan mahasiswa seperti kamu, Melki. Mulutmu adalah harimaumu. Jangan-jangan kamu yang akan berakhir di negeri ini. Ingat, jutaan masyarakat Indonesia siap berada di garda terdepan untuk mempertahankan Pak Jokowi sampai dengan habis masa jabatannya. Melki, hati-hati. Hati-hati kalau ngomong. Jangan main ancam-ancaman. Apalagi yang kamu ancam adalah presiden terbaik Indonesia, pemimpin negeri ini. Sekali lagi, hati-hati untuk Melki, ya, hati-hati. Jutaan masyarakat Indonesia, Projo siap menjadi garda terdepan Pak Jokowi. Salam NKRI, NKRI harga mati. Wow, Melki, perlu hati-hati. Anda harus dengarkan suara dari Bapak Petani ini, ya.
jutaan masyarakat Indonesia siap menjadi garda terdepan ya mengawal Pak Jokowi hingga akhir masa jabatannya. Ancaman mundur baik-baik atau berdarah-darah yang disampaikan oleh Ketua BEM UI menurut saya ini adalah ancaman ya yang lucu ya, seperti ancaman kepada anak kecil yang ditakut-takutin bahwa lu kalau nggak mau begini lu gua giniin gitu ya, kira-kira begitu. Saya pikir sekarang ini bukan di era Orde Baru yang pada saat itu presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat. Di era Pak Jokowi ini presiden dipilih langsung oleh rakyat, yang tentu saja rakyat yang memilih Pak Jokowi ini ya menjadi pendukung Pak Jokowi. Dan apabila ada sekelompok orang atau sekelompok massa atau sekelompok apapun yang memberikan ancaman-ancaman terhadap Pak Jokowi yang sifat-sifatnya ingin menggulingkan Pak Jokowi, saya pikir rakyat tidak akan tinggal diam ya, terutama para relawan-relawan Pak Jokowi atau dari organisasi-organisasi politik yang mendukung Pak Jokowi. Dan ancaman Mbah Amin Rais yang merasuk pada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau Ketua BEM UI ini, saya pikir ya pasti akan mendapat perlawanan dari rakyat atau para relawan pendukung Pak Jokowi. Apalagi ini ada nada ancaman berdarah-darah. Berdarah-darah ini saya juga nggak tahu apa maksud dari Melki sendiri menyampaikan ucapan berdarah-darah. Karena kalau kita lihat kalimat berdarah-darah, wah ini seolah-olah terjadi kontak fisik. Iya ya. Jadi Melki, Anda bisa dengarkan ya. Jangan berpikir bahwa ketika Anda dan beberapa kelompok-kelompok yang mungkin ikut menunggangi kepentingan untuk memaksulkan Pak Jokowi, untuk menurunkan Pak Jokowi, jangan berpikir bahwa masyarakat, mayoritas masyarakat yang mendukung Pak Jokowi ini akan diam saja ya. Justru akan melakukan perlawanan balik. Badan Eksekutif Mahasiswa, wede keren. Ini minimal kelasnya kelas yang mahasiswa wah-wah nih. Wow, ya enggak. Tapi sayangnya gini nih, ada kabar Badan Eksekutif Mahasiswa mengancam Presiden Jokowi untuk mundur atau berdarah-darah. Nah lo, ngeri. Aduh, bikin kalimatnya aja dia udah bingung sendiri, akhirnya dia tarik mundur lagi gitu loh, ya kan. Kalau yang diancam itu Jokowi, berarti kan tunggal satu orang, ya kan. Harusnya dia tulis berdarah, Jokowi mundur atau berdarah gitu kan. Nah kalau dia bilang berdarah-darah berarti kan yang diancam banyak, jamak, ya kan. Dia mau ngancam siapa? Rakyat yang 80% itu. Waduh, hebat amat. Nih zaman dulu ya, gue juga pernah muda, bukan cuma dia doang, bukan cuma lu doang ya, gue pernah muda juga gitu. Zaman dulu tuh yang namanya demo, korban itu imbas dari kekerasan rejim gitu loh. Nah sekarang ini rejimnya lemah lembut, merakyat begitu, yang ngancem justru mahasiswanya. Itu kalau misalnya ngancem Jokowi berarti lu udah masuk pidana, itu ancaman. Kalau lu ngancem negara berarti lu subversif, lu tuh musuh negara, ya kan. Nggak peduli mau universitas apa ke, sehebat apapun kita bungkus yang gitu. Amin Rais ancam bikin Solo kerusuhan. Prabowo kok diam, Menhan pengecut. Amin Rais
menjadi tokoh reformasi 98. Dia itu hanya numpang. Dia hanya numpang. Hanya numpang. Dia tidak berjuang sama sekali, tapi dia numpang. Dan sekarang dia mau mengacak-acak kota Solo. Dengan apa? Dengan kuda lumping. Amin. Kamu mau ngacak-ngacak kota Solo, mau jadi kuda lumping lu, makan beling. Hah? Sudah tua, bukannya kamu sadar, kamu insaf, banyak istighfar, ya Allah, tambah menjadi-jadi, malah kamu, waduh, bener-bener tambah tua, tambah nggak ada harganya, tidak ada wibawanya sama sekali. Astagfirullahaladzim, kasihan amat hidup lu, Min, aduh, sudah tua, sadar, Min, sadar. Ketua BEM UI ancam Jokowi segera mundur atau terjadi tragedi berdarah. Viral video Presiden. Halo manusia so pintar, manusia yang punya otak tapi nggak dipakai. Nah, punya otak tapi nggak dipakai. Kenapa kita izin stage ini video? Karena kita merasa kayak geram lihat manusia yang otak mati. Kalau kata orang tua bilang otak mati, otak kea. Otak kea. Di situ anak kuliah atau anak pengangguran yang gobloknya itu berlebihan. Nah, menurut lu Jokowi semasa dia masa jabatan, katong punya negara nih, sudah berkembang di mana? Dia punya kinerja sudah bagus di mana? Lu lihat dari pimpinan presiden sebelumnya sampai pimpinan presiden Jokowi, banyak pembangunan yang membangun Indonesia. Kiranya dengan manusia-manusia goblok dong begini, pimpinan yang bagus dong mau cepat-cepat untuk dia masa jabatan habis. Terus pimpinan yang merusak negara dong mau untuk dia punya masa pimpinan itu cepat, lama. Gobloknya itu berlebihan. Mendingan tuh sudah jadi anak kuliah. Orang kalau anak kuliah berarti dia punya otak tuh bekerja dengan lebih efektif, lebih bagus. Bukan berdasarkan namanya anak kuliah tapi gobloknya minta ampun. Apalagi ini BUMI yang asal mendemo tapi sudah ada tujuan, yang mencantumkan nama rakyat demi cuan berkata yang sudah bagus. Jadi untuk Kak Jago, tolong supaya otak tuh lebih dipakai. Jangan hanya mau cari nama lebih terkenal, jangan hanya mau nama lebih terkenal di panggung supaya orang bilang paling oke, paling mantap. Mahasiswa berani berbicara. Kalau mahasiswa berani berbicara yang membangun negara, bukan berbicara tentang hal yang goblok hanya demi cuan. Zaman sekarang demi cuan lakukan hal yang goblok. Ancam-ancam untuk apa? Untuk supaya lu viral begitu, supaya seluruh Indonesia ini tahu kalau lu penggoblok tuh berlebihan. Pedas ya. Ini adalah suara salah satu serikan di NTT ya. Ketakutan terbesar kami adalah Pak Jokowi menyeleweng dari konstitusi yang pada sumpah jabatan presiden. Gua anak UI nih, ketakutan besar gua udah dukung lu, gua udah aspirasiin, gua udah repost akun lu, gua udah repost keinginan lu. 5 tahun lagi lu nyalek di partai yang berseberangan. Nah, tidur. IP lu berapa? Tidur. Ketakutan terbesar kami adalah Pak Jokowi menyeleweng dari konstitusi yang pada sumpah jabatan presiden. Kalau ketakutan besar saya, anak saya tuh seperti kamu, otak pendek, otak dangkal. Waduh. Nggak jadi kebanggaan orang tua. Kalau sampai anak saya seperti kamu, yang mengkritik pemerintah sementara pemerintah sendiri sudah mati-matian membela negeri ini,
agar negeri ini menjadi negeri yang berkembang dan berakhiran akan menjadi negeri yang maju. Malah kalian kritik. Aduh, bukan kritik membangun namanya. Dasar mahasewa. Ampun saya mudah. Mahasewa. Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi. Memang benar ketakutan kalian itu seperti itu. Karena nggak ada yang bayar kalian untuk unjuk rasa. Mana ada Pak Jokowi itu melawan konstitusi atau menyeleweng dari konstitusi? Nggak ada. Suara kalian itu mana? Nggak ada pembelaan untuk bangsa ini, untuk negeri ini. Coba di waktu Pak Jokowi mengajukan undang-undang perampasan aset-aset para koruptor yang ditolak DPR pada waktu itu, kalian hadir. Kalian unjuk rasa itu DPR. Tapi mana suara kalian? Omong kosong kan? Menghilang kan? Karena nggak ada yang bayar kalian untuk unjuk rasa. Paham? Pak Jokowi itu nggak ada yang mau melawan konstitusi, nggak ada. Cuma kalian itu saja. Nggak ada yang bayar kalian untuk unjuk rasa. Jadi kalian itu mahasiswa yang tidak berguna bagi kami rakyat. Oke? Saiki ngene lur. Lek Amin Rais omong apa ae lur, ora usah dipercaya, ya ora usah dianggep. Wis to lur, percaya karo aku. Omongane Amin Rais iki wis gedabrus lur. Wis biasa, lumrah. Jenenge wong arepe gejala stroke lur. Omongane ya ngawur ngono kuwi lur. Wis ora usah kaget. Sing jerene ndeknane aku krungu jerene arepe nyerang Kabupaten Solo. Sing jerene arepe nglawan Pak Jokowi. Wis ora usah dipercaya omongane. Mergane ngene lur. Kelingan ora wis sik jaman biyen kae. Jerene arepe mlaku Jogja Jakarta. Kuwi lho urung dilakoni. Apa nek kok omong sing ngarepe omongan dhuwur-dhuwur. Omongane gedabrus lur. Ibarate macan no, Amin Rais wis nganu lur. Macan ilang siunge lho. Dadi kucing saiki. Wis to, enggak usah dikuatiri. Tapi umpama wipo power kuwi metu tenan lur. Wis to, wage iya to, wis siap dadi benteng paling depan lur. Kanggo nglawan kuwi kanggo nglawan Amin Rais sing gedabus kuwi lur. Wage panggah nggak depan. Wis to ora usah kuwatir. Masih wage mati lur utawa wage ilang. Aku yakin pasti akan tumbuh puluhan ribu juta wage kanggo ngamakne negara iki lur. Wis to, ora usah kuwatir, panggah maju ae. Sikat lur. Ancam Jokowi. Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketua BEM UI nih, ente luar biasa ya. Ancamannya ngeri. Sekarang aneh nanya sama ente nih, ente ngancam Jokowi buat turun dengan baik-baik atau turun dengan berdarah-darah? Aneh nanya sama ente siapa? Apa kontribusi ente sama negara, sama rakyat? Apa ente pernah ngasih apa sama negara? Pernah ngasih apa sama rakyat? Ente sakit ya? Hah? Ngomong seenaknya. Ente kalau nggak suka dengan pemerintahan sekarang, ente pindah negara sono. Jangan diam di Indonesia. Sok berkuar-kuar. Ya, tanpa diminta juga Bapak Jokowi udah pasti mundur. Udah pasti akan turun. Gitu. Gak usah diancam-ancam kayak begitu, Mas. Aduh. Nah, mau jatuhin, mau lengserin itu, kalau dilengserin itu banyak kebijakan presiden yang bakal dibatalin. Nah, yang untung siapa? Ya orang asing. Kayak kebijakan kayak soal Freeport, Omnibus Law dan lain-lain, masih banyak lagi kebijakan presiden yang sudah disepakati dan ditandatangani. Kalau sampai dilengserkan, itu nanti malah jadi batal. Ya. Yang untung siapa? Yang untung orang asing. Kadang-kadang saya aja yang nggak berpendidikan, sih orang bodoh aja mempelajari dan mengikuti, kok ente yang berpendidikan malah jadi ngaco ini. Kumaha ieu euy. Ya Allah.
Tadi ente bilang mewakili suara rakyat. Ini suara rakyat yang mana yang ente maksud coba? Suara rakyat yang mana? Coba dong kalau memang bener-bener suara rakyat, ente jabarin rakyatnya siapa aja. Dan rakyat yang di mana yang mewakili untuk menggeserkan Pak Jokowi atau menurunkan Pak Jokowi dengan ancaman ya yang turun secara baik-baik atau turun secara berdarah-darah. Ini udah nggak bener ini. Udah nggak bener. Rakyat macam yang mana sih? Rakyat ente yang mana coba? Karena pengen tahu. Mewakili suara rakyat yang mana? Coba kasih tahu rakyat yang mana dan di mana rakyatnya itu yang ente maksud ya. Melki Ketua BEM UI seharusnya diapresiasi, bukan malah diintimidasi. Karena mahasiswa itu tugasnya mengkritisi, bukan memuja-memuji. Kalau tugas memberi solusi, itu fungsi dari para alumni yang ada di birokrasi. Inilah wajah buruk dari demokrasi saat ini. Katanya kangen di demo mahasiswa. Saat mahasiswa mengkritisi, kaki tangan pun segera beraksi dengan mencela dan mencerca mahasiswa dan mahasiswi. Bukan sibuk membahas substansi atau hal-hal yang seharusnya menjadi bahan diskusi dan perbaikan untuk negeri ini. Oke, jadi ini perlu diluruskan juga guys ya. Ini pendapat dari Abang Herzaki Mahendra ya, salah satu politisi kalau nggak salah dari Partai Demokrat. Jadi begini Abang Mahendra, sebenarnya bukan kritis yang disuarakan atau diargumentasikan oleh netizen ini ya, tetapi adanya nada ancaman ya, berdarah-darah. Nah itu bagaimana menurut Abang Herzaki Mahendra ya? Itu kan ada ancaman ya, berdarah-darah itu apakah berdarah Pak Jokowi yang berdarah ataukah masyarakat Indonesia mendukung Pak Jokowi yang berdarah? Nah ini kan maksudnya itu perlu dijelaskan kira-kira berdarah-darah ancaman seperti itu maksudnya seperti apa ya. Nah ini yang ditanggapi secara keras oleh netizen ya. Kalau kritik mengkritisi ya itu hal yang biasa lumrah wajar ya. Dalam politik, dalam negara kita, negara berdemokrasi, hal yang biasa-biasa saja. Akan tetapi yang ditekan oleh netizen ini adanya ancaman berdarah-darah ya, adanya ultimatum, adanya keinginan untuk Pak Jokowi ini harus mengakhiri jabatannya sebelum beliau benar-benar selesai sesuai dengan periode waktunya ya. Weh, Melki, kau dengar gak Melki, kau dengar gak Melki? Kau bilang turunkan Jokowi, kalau Jokowi nggak turun, kamu buat berdarah-darah. Weh Melki, bajingan. Waduh. Kau nih, kau kira Jokowi di belakangnya Jokowi nggak ada? Weh, kami orang timur nih, nanti kami paling depan. Oh, orang timur paling depan. Enak aja mau bilang mau berdarah-darah. Kamu kira kami takut? Kami pendukung Jokowi ini. Apa yang Jokowi buat kesalahan sama kalian? Bodoh betul. Mau berdarah-darah. Ketua BEM UI ancam Presiden Jokowi turun dengan baik-baik sebelum 2024 atau turun dengan berdarah-darah. Lucu memang mahasiswa UI yang satu ini. Dibilang bodoh juga nggak bisa, cuman lebih ke konyol aja sih. Beliau ini sudah seperti kata peribahasa, semut di seberang lautan tampak, sedangkan gajah di pelupuk pantai sendiri itu nggak tampak. Beliau ini mengatakan bahwa dia sudah sangat kesal dengan era pemerintahan Jokowi saat ini. Apa sih yang Anda kesalkan? Tidakkah Anda sadar bahwa di era pemerintahan Jokowi sekarang ini banyak sekali kemajuan yang terjadi? Salah satu contoh yang nyata kita lihat adalah pembangunan dan pemerataan infrastruktur di Indonesia. Mulai dari ujung Pulau Sumatera, Aceh sampai Papua gitu ya. Ada namanya Trans Jawa, Trans Sumatera,
Trans Papua yang menghubungkan antar elemen masyarakat di Indonesia ini. Kalau dibahas mengenai utang dalam pembangunan infrastruktur gitu ya memang benar negara kita ini sedang utang gitu. Cuman ini utang apa? Inilah utang yang menghasilkan, artinya akan ada income masuk ke kas negara dari hasil utang tersebut, yaitu pembangunan infrastruktur gitu ya. Nggak mungkin lah Presiden Jokowi dengan bodoh gitu ya dalam berhutang gitu ya. Pasti ini semua sudah diperhitungkan dengan baik dan matang kapan uang ini akan atau modal ini akan balik lagi ke kas negara gitu. Salah satu contoh orang di dalamnya adalah orang teknik sipil gitu kan. Itu aja sih yang mau gue bilang. Atau Anda ini berkuar-kuar seperti ini mengeluarkan statement-statement yang kontroversial sebagai salah satu cara Anda untuk masuk ke dalam dunia pemerintahan. Ya nggak tahu lah ya, mungkin ya. Ya ini tergantung ya, kita lihat perkembangan ke depan ya. Kita ikuti apakah Melki ini ke depan dia memang mau menjadi calon anggota legislatif ataukah seperti apa ya, kita ikuti ya, karena kadang-kadang orang dalam memperjuangkan sesuatu itu ada nafsu, ada keinginan terselubung yang kita nggak tahu guys ya. Tinggal nanti waktu yang menjawab. Ketakutan terbesar kami adalah Pak Jokowi menyeleweng dari konstitusi yang pada sumpah jabatan presiden. Pak Jokowi melanggar konstitusi yang mana? Kedaulatan rakyat mana yang digoyahkan, dikoyak gitu? Yang mana? Pak Jokowi itu dia juga lahir dari proses berpolitik. Dulu dia juga di-endorse seperti itu. Jadi siklus itu terus ada. Sekalipun masuk dalam pemilihan umum, terserah rakyat mau pilih yang mana. Kalau dia ngendorse seseorang, yaitu merepresentasikan dia, merepresentasikan tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan dia, kerja kerasnya dia, bagaimana integritasnya dia nanti gitu. Justru kalau dari secara teori kepemimpinan, Jokowi itu sudah mempersiapkan penggantinya, justru itu bagus. Coba baca teori kepemimpinan seperti itu. Justru kalau Pak Jokowi terlihat acuh dan tidak mengendorse seseorang, itu gagal. Indonesia dalam bahaya. Pemimpinnya kualifikasinya itu ngambang gitu. Itu yang harus ditakutkan. Tapi kita tuh tidak begitu, dan menurut saya Anda gagal paham dalam memahami ini, dalam memahami situasi ini. Ya namanya ada di dalam satu di satu proses berpolitik, dia bersama dengan calon pemimpin yang di-endorse-nya dia itu satu partai, ya sah-sah saja, nggak ada masalah seperti itu. Rakyat perlu tahu itu. Kalau masalah rakyat mau pilih yang mana, ya Pak Prabowo Anies Baswedan, itu urusan lain. Tapi kalau Anda menggugat Pak Jokowi karena melanggar konstitusi dan lain-lain, Anda salah, gagal paham. Dan menurut saya Anda gagal dalam proses berpikir. Proses berpikir adalah proses memahami sesuatu. Anda cuma ada sampai di perasaan rasa takut. Padahal ketakutan Anda itu bukan ketakutan yang lahir dari pikiran Anda, tetapi lahir dari bisikan-bisikan yang ada di sekeliling Anda mungkin. Wow, menarik ya. Anda gagal dalam proses berpikir sehingga Anda juga gagal untuk memahami. Quotes yang bagus ini. Sedekuang ancam Presiden Jokowi untuk turun jabatan baik-baik atau turun dengan berdarah. Tong. Pada tahun 98, usia ente berapa tahun sih? Udah lahir atau belum? Atau masih ingusan nih? Tahun 98, seluruh fakultas universitas seluruh di Indonesia mengadakan demo untuk menggulingkan pemerintahan Pak Soeharto. Lah, ente gaya-gayanya mau nurunin Pak Jokowi dengan berdarah-darah. Emang ente siapa, Tong? Kampus mana yang gak ikut demo pada saat tahun 98? Kampus ente loh, UI. Itu kampus pecundang kan. Kampusnya oposisi. Kampus pecundang. Kampusnya cendana loh kayaknya sih itu. Lu tuh mahasiswa atau mahasiswa? Kalau ente ngomong di depan gua
Udah gua selentik. Oh. Gayamu aja tong sok mahasiswa mahasewa. Daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa? Apa kabar? Sehat? Yang harus kalian demo itu Panji Gumilang, bukan Jokowi. Paham? Ngapain buang-buang waktu, buang-buang energi untuk mendemo presiden? Ngapain? Hah? Ngapain? Terus sebentar lagi dia akan turun sendiri. Ya kan? Nah, kenapa Panji Gumilang Anda biarkan begitu saja? Ada apa ayo? Takut ya? Takut? Nah. Wow, yang harus Anda demo itu adalah Panji Gumilang ya, bukan Pak Jokowi. Duh. Tuh Melki, ketua BEM atau apa tuh? Mau nyuruh Pak Jokowi turun berdarah-darah. Lu baru ingusan bocah. Nanti lu ketemu gua aja. Gak usah, gua tantang lu dengan orang-orang lu sekalian yang mau Pak Jokowi turun berdarah-darah nih. Yang siap belain Pak Jokowi mati-matian. Ya. Untuk Melki, lu mau tahu sekarang gua ada di Batam, lu di mana aja, gua siap. Oh, ya. Tantangan terbuka. Lu mau cari ini gua ya. atau gua yang cari lu? Oke, Melki, gue tantang lu. Siapa yang berdarah? Oke, salam waras. Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah. Sebuah pernyataan yang cukup memanaskan telinga ya, dari seorang putra bangsa Indonesia yang dijulukinya putra intelektual sebagai mahasiswa. Apakah pantas seperti saya ini seorang lulusan SD menjawab narasi-narasi yang demikian? Pemirsa TikTok atau masyarakat Indonesia. Jadi saya baru mengerti, walaupun saya hanya seorang lulusan SD. Kan sudah jelas Bapak Jokowi itu tinggal 1 tahun lagi. Sebentar lagi sudah turun dari jabatannya sebagai presiden. Kenapa harus masih dimakzulkan, mau dimakzulkan, mau diturunkan, mau dilengserkan? Ada apa gerangan di balik semua itu? Jadi menurut saya ini tidak lebih dari istilahnya bukan mahasiswa lagi, itu betul kata orang itu mahasewa. Tapi sayangnya ini ketua BEM UI yang mengatakan seperti ini. Sayang sekali, saya seorang lulusan SD ini cukup merasa heran dan sangat tidak masuk akal. Jadi menurut logika saya, kenapa Jokowi harus dilengserkan? Karena kalau turun secara baik-baik sudah habis jabatannya, legitimasi Pak Jokowi itu masih terjaga dengan baik. Baik keputusan pembangunannya, baik keputusan hal-hal antara ekspor dan impor yang merugikan banyak negara lain, terutama Eropa. Jadi orang-orang ini disewa oleh pengusaha, baik pengusaha luar maupun dalam ini. Bahaya sekali mahasiswa seperti ini. Untuk menghilangkan legitimasi Bapak Jokowi, satu-satunya jalan harus dilengserkan. Jangan menunggu turunnya jabatan Bapak Jokowi secara baik-baik atau secara habis masa jabatannya. Itu pemahaman saya sebagai rakyat kecil yang bodoh. Tapi saya merasa heran. Mahasiswa sekarang ini, Bung Melki namanya ya. Jangan dibandingkan antara tahun 98 dengan tahun-tahun sekarang. Tahun 98 itu mahasiswa itu bukan hanya mahasiswa. Kalau seandainya mahasiswa di waktu 98 itu tidak mungkin runtuh. Bapak Soeharto itu karena kekompakan people power yang sebenarnya rakyat betul-betul bergerak masa itu. Begitu Bung. Sekarang kamu mengandalkan rakyat 1 juta surat, 2 juta surat, 3 juta surat. Surat apa itu?
Apakah kamu hilang cara berpikirnya atau logika sehat kamu sudah hilang? Karena ada amplop dan amplop dari luar maupun dalam negeri. Ini atas perintah pengusaha-pengusaha yang dirugikan ini oleh kebijakannya Bapak Jokowi. Begitu pendapat dari seorang lulusan SD, orang kampung, namanya Mustafa Prima dari Probolinggo. Terima kasih. Wow, itu tadi guys suara-suara dari netizen TikTok ya. Dan kalian lihat sendiri durasinya begitu panjang ya. Dan ini sebenarnya masih banyak banget netizen-netizen lain yang juga berkomentar untuk Pak Amin, pada juga mahasiswa Bung Melki ya. Masih banyak ya. Makanya video ini saya batasi durasinya. Kalau mau direaksi semua ya banyak sekali. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada mayoritas masyarakat Indonesia yang tidak sepakat, yang tidak setuju. Masyarakat Indonesia yang melakukan perlawanan lewat argumentasi. Mereka tidak setuju dengan apa yang disuarakan, dinarasikan oleh kelompok-kelompok Amin Rais CS dan juga mahasiswa Ketua BEM UI Melki Sedekuang yang kemarin memberikan ultimatum atau memberikan ancaman berdarah-darah kepada Pak Jokowi ya. Dan saya sangat berharap sekali video saya ini bisa didengarkan, bisa dilihat oleh Melki dan juga kelompok dari Pak Amin Rais CS ya, agar terbuka mata dan wawasan mereka bahwa jangan berpikir pendukung dari Pak Jokowi ini akan diam ketika mereka melakukan tindakan-tindakan untuk memaksulkan atau untuk menurunkan Pak Jokowi ya. Akan ada banyak timbul perlawanan, akan ada banyak gelombang protes, gelombang kemarahan dari masyarakat Indonesia bagi oknum-oknum atau orang-orang yang ingin memecah belah, ingin membuat gaduh Republik kita ini ya. Dan video dengan durasi panjang ini sengaja saya buat ya, semoga saja bisa ditonton oleh Pak Amin Rais dan juga Bung Melki ya, dengan harapannya mereka sadar ya, ada banyak loh ya, ada banyak sekali masyarakat Indonesia yang tidak senang dengan tindak tanduk yang kalian lakukan ya, untuk menurunkan atau memaksulkan Pak Jokowi ini ya. Seperti yang saya sudah pernah bilang pada video-video sebelumnya, tinggal menunggu waktu saja ya. Tinggal menunggu beberapa bulan lagi Pak Jokowi akan turun ya. Artinya beliau diangkat dengan baik, dengan terhormat, turun juga harus terhormat ya. Jangan sampai turun dengan tidak baik-baik. Seperti video reaksi awal tadi, ternyata ya memang begitu. Orang-orang yang selama ini sangat gencar berkuar-kuar ingin people power, ingin menurunkan Pak Jokowi, melengsarkan Pak Jokowi sebelum akhir jabatannya ya. Itu tadi, agar semua kebijakan-kebijakan Pak Jokowi selama ini dianggap cacat ya, akhirnya semuanya dibatalkan ya. Seperti ekspor impor nikel itu yang sudah dibatalkan, lalu kemudian kebijakan-kebijakan pembangunan di Indonesia Timur ya. Tentu kita tidak ingin semua yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ini mandek atau berhenti di tengah jalan atau dibatalkan hanya karena ulah-ulah dari oknum-oknum orang-orang seperti ini ya. Kita ingin melihat bangsa dan negara kita berkembang semakin maju ya, tambah maju. Itu yang kita inginkan. Oke teman-teman, mari kita mengawal presiden kita. Semoga beliau bisa mengakhiri jabatannya dengan baik-baik, dengan terhormat ya. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.